Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin ahmadu syukran jami'an a'lim wa mazidih. Wa salli wa sallim ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, kita melanjutkan ngaji kita di kitabnya Imam Ghazali Rawdatul Talibin wa Umdatus Salikin, Al-Fadha ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatin ba'din wa asbil kiram. Khususan hadratin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sahadil bin Sallallahu alaihi Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sampai pada bahasan faslun ya. Setelah muqaddimah fi tamhidil kitab, pertemuan sebelumnya kita sekarang bahas faslun ya. Faslun, pasal fi annamasi wal haqqi hijabun anhu. Pasal ini menjelaskan tentang bahwasanya fi anna masi wal haqqi, selain al-haq Allah Ta'ala, itu hijabun anhu, merupakan hijab bagi Allah. Selain Allah itu keberadaannya adalah menjadi hijab ya. Menjadi hijab. Selain Allah itu adalah hijab bagi Allah. I'lam, ketahuilah, annal wuqufa ma'al khalqi wan nafsi hijabun minal haqqi. I'lam, ketahuilah, annal wuqufa, sesungguhnya berhenti, ma'al khalqi, berserta makhluk, wan nafsi, dan nafsu, itu hijabun, hijab, anil haqqi, dari Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud berhenti kepada makhluk dan nafsu itu hijab. Kalau pandangan orang itu terhenti hanya kepada makhluk, maka panjenengan tidak akan bisa melihat di belakang makhluk. Kalau melihat bunga indah itu hanya pada bunganya yang indah, ya jenengan hanya tahu bunga indah, dan yang dilihat ya makhluk. Kalau melihat orang cantik itu dari sisi orangnya, ya yang dilihat makhluk, yang dilihat makhluk. Kalau melihat gunung itu dari sisi gunungnya, batunya, pohonnya, yang dilihat ya makhluk. Kalau melihat langit itu dilihat langitnya, ya yang kelihatan ya langit, ya yang kelihatan langit. Itu namanya kita berhenti di makhluk. Tidak bisa membaca di belakang itu semuanya. Tapi kalau jenengan melihat bunga mawar merah yang indah itu tidak berhenti hanya di bunganya, tapi sampean pikirkan, ini kok bisa ya? Tanah itu warnanya hitam, kok bisa-bisanya akar ini meleh pigmen-pigmen warna yang hanya merah saja, terus dia tidak menghisap yang pigmen warna selain merah, sehingga jadilah bunga ini menjadi merah dengan komposisi yang sebegini indah. Ini tidak mungkin, ini pekerjaan manusia, karena belum ada ya, teknologi yang bisa mengambil dari tanah terus jadi bunga, itu nggak ada. Tidak ada. Ini pasti pekerjaannya Allah lah kan.
Kalau jenengan tidak berhenti hanya di bunganya, maka bisa ketemu af'alullah, perbuatan Allah. Itu loh. Ngelihat mangga, kalau dilihat mangganya ya ketemu mangga, selesai. Tapi kalau jenengan mikir, ditafakuri mangga ya, kok bisa ya? Wong dasarnya itu loh tanah. Bagaimanapun tanah itu disuruh makan juga ada orang mau wong tanah. Tapi gara-gara akar yang kelihatannya rapuh, kayak nggak ada tenaganya, yoga ada mesinnya, yoga ada alatnya, serapuh itu, tapi kok yo pinter ngambil zat-zat tertentu yang kemudian bisa menjadikan daging buah. Kok pinter sekali mengambil unsur-unsur zat mineral yang kemudian bisa menjadikan asam, terus tambah lama tambah manis sampai menjadi manis. Gulanya di mana? Coba, tanah hitam, tanah hitam. Kok bisa terus itu kulitnya jadi warna begitu? Itu kalau jenengan melihat mangga itu dengan mata pikiran, mata batin, maka ketemu itu Allah yang Maha Agung itu ketemu. Ini tidak mungkin perbuatan manusia serapi ini, sebagus ini, sehingga bisa menjadilah ini buah mangga yang bisa dimakan. Kalau tidak berhenti di makhluk, ya. Kalau cuma melihat hanya berhenti di makhluk, ya tidak ada Gusti Allah, ya tidak ada Gusti Allah. Ya iya, memang cara pandangnya yang salah. Begitu juga kalau orang berhenti di syahwat, ya. Kalau orang berhenti di nafsunya, ya dia pasti ketutup, ya ketutup. Nuruti seneng saja, tidak bisa orang itu sampai ke hadirat Allah. Karena nafsu itu senengannya makan, seneng makan enak, minum, kawin, istirahat, plesiran, moh taat. Maka kalau orang mau nuruti keinginan dirinya, yang sebenarnya keinginan diri itu adalah keinginan nafsu, ya orang itu selamanya kerjaannya yang cuma nyari makan enak, minum enak, seneng kawin, plesiran, jalan-jalan, wes itu tok hidupnya, ya. Hidupnya cuma lomba-lomba. Kalau ditanya di sekitaran sini bakso yang enak mana, cepet jawab. Apa? Di sekitaran sini ini mie yang enak di mana? Pinter. Ya, karena memang jelajah lidahnya, ya jelajah. Ini kalau diturut-turuti, ndak ada mentoknya batin ini. Nafsu itu ndak ada mentoknya. Nafsu itu kayak sumur yang tidak ada dasarnya. Diisi seberapapun terus kurang, terus kurang. Ndak berhenti. Kalau mau diterus-teruskan, ndak selesai nafsu itu. Ya, tidak selesai. Maka kalau orang berhenti di nafsu, nafsunya nggak dilatih, nggak ditahan, tidak sampai ke Allah. Untuk bisa orang itu sampai ke Allah harus berani melangkah lebih lanjut. Tidak tak turuti nafsu, tidak tak turuti terus. Saya mau ngaji, tidak istirahat-istirahatan, mau ngaji yo istirahat kok. Saya tak istirahat sambil ngaji, kalah nafsu. Karena enggak dituruti, maka itu yang membuat orang bisa sampai ke hadirat Allah. Wa ru'yatul af'ali syirkun wa ru'yatul af'ali, dan adapun melihat perbuatan itu, melihat perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah itu syirkun, kemusyrikan, ya. Jenengan kalau melihat perbuatan itu musyrik, kata para wali itu. Jadi musyrik itu tidak cuma
Kalau musyrik naruh sesaji di bawah pohon karena meyakini ada dewa yang menjaga, itu mana SD Pak? Itu bahasan musyriknya anak-anak kelas 3 SD. Ya, kalau musyriknya orang-orang yang sudah berkelas itu, musyrik-musyrik yang tersembunyi, musyrik kayak begitu itu udah selesai lah, ya udah gampang. Tapi ngelihat amal perbuatan itu loh disebut musyrik. Apa yang dimaksud ngelihat amal perbuatan itu? Mengakui amal perbuatan itu sebagai miliknya. Keren yo, aku bisa sholat jamaah rutin di Masjid Bani Umar. Tetanggaku lo gak ada. Pak, jenengan merasa mampu, itu menurut penilaian para wali musyrik. Keren ya, aku bisa sholat malam 100 rakaat misalnya. Alhamdulillah aku tadi malam bisa sholat malam 20 rakaat misalnya. Kalau orang awam dengar omongan bapak begini tuh keren. Tapi kalau yang mendengar ini orang yang ngerti mata batinnya, musyrik omongan ini, musyrik orang. Jenengan ngomong tadi malam saya bisa sholat, yeah, saya bisa sholat malam 20 rakaat. Memang benar bapak yang membuat bisa sholat. Dari mana bapak tenaga? Beli di mana? Yeah. Siapa yang menjaga diri bapak sehingga sehat? Siapa yang memberi kesehatan? Ketika bapak menggerakkan itu, memang bapak menyuruh semua otot-otot ini bergerak. Terus siapa yang menyuruh bergerak? Memang jantung bapak berdetuk, bapak yang nyuruh. Terus mana yang sebenarnya benar-benar bapak yang nyuruh dari perbuatan itu? Tidak ada Pak, itu semua fasilitas Allah. Saking butanya kita ngakui karunia Allah sehat, karunia Allah tenaga, karunia Allah kesadaran, kita anggap milik sendiri, yaitu musyrik namanya. Wong itu punya Allah, bapak akui, gitu loh. Itu punya Allah. Ya selama bapak seneng ngakui amal ibadah, tidak akan bisa ketemu Gusti Allah. Ya tidak akan bisa. Karena apa? Dengan fokus dengan dirinya. Yang ada ujub. Kalau orang melihat perbuatannya sendiri, ibadahnya sendiri, ketemu Allah tidak mungkin, yang ada bangga diri. Keren aku. Pak, ujub ini sudah jatuh dosa jenengan. Ya kok bisa orang sholat 11 rakaat tapi ujungnya dosa? Loh ya kok bisa begitu? Kalau jenengan nanya ke wali, gimana begini, mending tidak sholat. Wong sholat jadinya ujub, malah bisa-bisa malah sombong. Apa orang sini nulis goblok semua, cuma aku tok yang ada. No, sombong. Sombong. Mending tidur bapak. Begitu tidur bapak merasa hina, ya Allah, kok saya jelek sekali ya Allah. Saya ini tidak kuat sholat malam ya Allah, padahal orang lain kuat sholat malam, saya jeleknya ya Allah. Bapak merasa rendah di hadapan Allah, itu malah tinggi nilainya. Pada orang tertentu tidur bisa lebih tinggi daripada sholat. Gitu ya. Akhirnya terus janji, ya Allah saya akan lebih serius dan seterusnya. Pak jenengan tahu bagaimana hebatnya ibadahnya iblis? Ngerti kan? Ratusan ribu tahun iblis itu ibadah, tidak pernah maksiat sama sekali. Kenapa dibuang oleh Allah? Sombong. Ya cuma sombong itu selesai, Gusti Allah tidak mau sudah. Orang sombong itu tidak bisa ngelihat karunia Allah. Yang dia lihat karunianya sendiri. Kalau ada anak dari kecil dibiayai oleh orang tuanya, dibesarkan oleh orang tuanya, sampai kuliah S2, S3, sampai profesor,
sampai menjadi orang terbaik. Terus ngomongnya, aku bisa begini nih karena aku sendiri. Kira-kira gregeten ndak wong tua nih? Bisa dipecat anak begini ini. Ya begitu itu iblis. Gitu loh ya. Ya begitu itu iblis. Maka orang-orang ahli tasawuf seperti Imam Ghazali mewanti-wanti, jangan dilihat amal itu. Wong ibadah ndak seberapa cek diapal nih. Saya itu mulai puasa Senin Kemis itu tanggal segini, jadi sekarang sudah dapat sekian tahun. Lah apa? Roben catatan itu roben, biar ndak usah ingat. Saya itu mulai sholat malam tahun ini, hapus. Ndak usah diingat-ingat ibadah itu. Itu bikin orang sombong. Gitu ya. Bikin orang sombong. Dan kadang-kadang orang itu mancing. Begitu waktunya Senin, bapak diajak makan bersama, ndak bisa. Kenapa? Lagi puasa. Wah keren. Udah berapa tahun pak? Nah kan mancing. Udah berapa tahun? Ndak, ya baru belajar. Mulai tahun 2000. Dan ngomong tapi mulai tahun 2000. Temennya sok kagum. Keren yo, berarti sudah 25 tahun kamu. Keren yo. Le bapak melambung. Wah, aku habis pak amalnya. Pahala capek-capek puasa 25 tahun ini lo habis kalau begini. Nggak usah dijawab orang begitu itu. Wong dia lu nggak mau ngasih bayaran, juga nggak mau ngasih nilai, cuma mau merusak amal ibadah kita. Jadi kalau ada orang tanya, ibu mulai pengajian di sini tuh mulai kamu? Nggak tahu, lupa saya. Itu aja, lupa saya. Ini orang mancing-mancing supaya kita ketarik ujub, ketarik sombong. Kalau sudah kena ujub sombong, rusak amal kita. Riak saja rusak pak, riak saja. Saya ceramah kepingin dipuji bapak, jelek saya sudah di hadapan Allah, tidak ada pahalanya, nol. Apalagi saya bangga, apalagi saya sombong. Pak, ujub di atas riak pak, sombong di atas riak. Riak saja itu disebut syirkul asghar, syirik, syirkul asghar, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apalagi ujub, gitu loh. Makanya jangan dilihat-lihat. Sampai-sampai kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, jika bukan karena melihatnya seseorang kepada hebatnya dirinya yang bisa bangun malam setiap hari, tidak akan kuat kok orang itu sholat barang 2 rakaat malam hari. Ya cuma karena dia ngelihat dirinya hebat, artinya ini pintu ujub, bangga diri, sehingga dia menjadi kuat. Kuatnya itu karena ujub. Ini harus dibuang. Jadi kalau selesai sholat malam, bapak kalau mau ngomong, ngomongnya itu alhamdulillah ya Allah, kamu beri saya kekuatan sehingga saya bisa sholat malam. Aslinya kalau tidak kamu yang menguatkan saya ini males orangnya ya Allah. Saya tidak kuat begini-begini ya Allah, matur nuwun ya Allah, kuatkan saya selalu di dalam ibadah kepadamu. Nah begini diberi anak yang pinter, yang alim, jangan diaku anakku loh, ujub anaknya orang lain lah, sombong gitu loh. Terus bagaimana? Kembalikan ke Allah. Terima kasih ya Allah, saya diberi anak-anak yang pinter, mudah-mudahan dia tambah pinter, tambah alim, tambah khusyuk, manfaat kepinterannya untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk bangsa agama ini ya Allah. Begitu, jangan diambil, jangan dilihat. Amal itu jangan dilihat, kata Imam Ghazali. Li'annal af'ala, li'anna af'alal ibadi, li'anna af'alal ibadi, karena sesungguhnya perbuatan hamba itu mudhafatun, menyandar, ilallahi, kepada Allah Ta'ala, makhluk Allah, khalqan, sebagai makhluk, wa ijadan, dan sebagai
perwujudan. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan Bapak itu adalah ciptaan Allah. Ya Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi kehendak, Allah yang memberi kemampuan, Allah yang memberi kesehatan. Kan sebenarnya itu kalau mau ngomong kasar itu kan Gusti Allah yang mewujudkan, gitu loh. Gusti Allah yang, makanya jangan diakui, kembalikan ke Allah. Ya, maka perbuatan itu kalau disandarkan ke Allah, dia makhluk dan ijadan, ya, perwujudan. Wa ilal abdi, kepada hamba perbuatan itu adalah kasban, merupakan kasab dia, usaha dia. Liyuthaba ala ta'ati, untuk dipahalai atas ketaatannya, wa yu'aqibah alal maksiati, dan untuk disiksa, ya, dibalas atas kemaksiatannya. Fahina, maka ketika ta'allaqah, menyandar siapa al-abdu hamba bisyai'in, dengan sesuatu, ma yujidu, sesuatu yang ada, opo ma yujiduhu al-aqdarul ilahi, apa-apa yang menjadi ada, apa ma itu berdasarkan al-aqdarul ilahi, takdirnya Allah, yusamma, maka dinamakan kasban, kasab. Hadza madhabu ahli sunnah, ini adalah madhabnya ahli sunnah. Gini, ahlu sunnah wal jamaah itu kalau melihat perbuatan itu, dilihat dari dua pandangan, dua aspek. Dari sisi perbuatannya, yang sebenarnya perbuatan itu adalah ciptaan Allah, Allah yang mewujudkan. Tapi dari sisi pelakunya, ya orang itu yang melakukan, maka itu usaha dia, kasab dia. Keyakinan begini, ini keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau orang Qadariyah itu keyakinannya Allah setelah menciptakan alam semesta ini, Allah parkir, persis kayak orang Nasrani. Sehingga ada hari Minggu itu artinya libur, karena Allah menciptakan 7 hari itu, 6 hari menciptakan langit bumi, hari ke-7-nya libur. Nah, makanya namanya Minggu, itu hari libur. Nah, kalau kita enggak, justru Ahad, mulai pertama itu Ahad, Isnin. Ya. Orang Qadariyah menyebut kalau orang melakukan sesuatu, kalau saya mengangkat air ini, kalau orang Qadariyah mengatakan, ya yang angkat saya, Pak Sotik angkat air. Nggak ada urusan Gusti Allah, mosok Gusti Allah ngurusi cuma ngangkat air. Ya itu benar-benar perbuatannya Pak Sotik. Itu namanya Qadariyah. Nanti Mu'tazilah, begini ini akidahnya. Ada orang yang tidak begitu. Begitu ngangkat begini, ini semuanya Allah. Nggak ada peran kita. Ini semuanya Allah. Nah itu namanya Jabariyah. Predestination. Jabariyah. Lah kalau ahlu sunnah wal jamaah itu bagaimana? Ketika ini diangkat, dari sisi yang mengangkat itu Bapak, tapi dari sisi hakikat perbuatan ini ciptaan Allah, gitu loh ya. Tapi pelakunya Bapak, tapi yang hakikinya perbuatan ini yang memfasilitasi semuanya Allah. Dari sisi adanya perbuatan, yaitu Allah. Kalau begini namanya ahlu sunnah
wal jamaah. Ini disebut teori kasat. Teori kasat. Atau biasanya digambarkan begini oleh para ulama. Seperti semut ngangkat batu sebesar masjid ini. Semut ngangkat batu sebesar masjid. Terangkat. Masjid ini terangkat. Soalnya ada yang nolong. Itu loh. Ada yang nolong. Lah masjid ini terangkat. Itu sebenarnya kalau dilihat dari kontribusinya, semut itu punya kontribusi enggak? Yo ada, tapi kecil banget. Oh ngangkat segini, oh semut itu loh ya. Aslinya ya nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Justru yang lebih hebat yang bantu ngangkat ya. Semuanya itu sebenarnya dari energi yang bantu ngangkat. Semut enggak ada ya. Tapi betapapun semut itu hampir tidak ada artinya dalam mengangkat masjid ini, tapi tetap semut yang punya komando, yang punya niat mau ngangkat, sehingga akhirnya dibantu ngangkat. Karena semut yang memiliki keputusan, semut yang punya niat, semut yang juga memulai kemudian dibantu, semut harus tanggung jawab. Kalau itu baik dipahalai surga, kalau itu buruk disiksa neraka. Ya itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita itu harus begitu akidahnya ya. Faqudratul abdi, maka daya manusia, daya hamba, kekuatan hamba inda mubasyaratil amali ya, saat menghadapi perbuatan la qablahu, adalah terjadi saat menghadapi perbuatan itu, bukan sebelumnya. Bapak kuat melakukan sesuatu itu ya karena saat itu Allah bantu, bukan sebelumnya. Fakhina yubashirul amal, maka ketika seseorang itu menghadapi amal perbuatan, yakhluqullahu ta'ala lahu, maka Allah menciptakan, ta'ala mahlur Allah lahu bagi orang itu, iktidaron, kekuatan, inda mubasyaratihi, pada saat dia berhadapan dengan perbuatan tadi. Inda mubasyaratihi wa fayusamma, maka itu dinamakan kasban, dinamakan kasab ya. Loh, sebelumnya enggak tahu kita, apa saya kuat ngangkat ini aqua kecil ini. Tapi begitu saya mau ngangkat, diberi kekuatan oleh Allah, terus bisa ngangkat. Nah gitu. Nah kekuatan itu dari Allah, yang memberi Allah. Akhirnya saya pakai ngangkat. Karena saya yang pakai ngangkat, yo saya punya tanggung jawab, gitu loh ya. Saya punya tanggung jawab. Itu namanya kasab. Itu yang namanya kasab. Sekarang kan banyak Bu, yo mudah-mudahan tidak banyak. Orang yang kadang-kadang kepingin ngangkat, tahu-tahu tidak bisa ngangkat ya, namanya stroke. Orang stroke itu apa? Kekuatannya dicabut oleh Allah sehingga tiba-tiba hilang. Rata-rata kalau saya dengar ceritanya orang stroke, yo kaget. Bapak saya dulu juga kena stroke, yo kaget loh, kok tiba-tiba tidak bisa diangkat, ini kemana tenaganya ini? Ayo, sampai enggak percaya kalau tenaga itu pemberian dari Allah? Iya, karena terus dikasih oleh Allah. Kalau tiba-tiba dicabut, baru nyata tenaga milik Allah ya, tenaga itu milik Allah, kekuatan itu dari Allah. Nah kata Imam Ghazali, kekuatan itu dikasih saat kamu berhadapan dengan pekerjaan itu, gitu loh ya. Maka ada orang yang dikasih kekuatan bisa lebih. Kalau pas lagi ada gempa, lemari diangkat sendiri tiba-tiba kuat.
Tapi setelah itu tidak kuat lagi. Ya kekuatan itu dari Allah, Pak. Itu namanya ma'unah. Ma'unah. Diulangi lagi gak bisa. Karena Allah tidak ngasih lagi. Kalau Allah ngasih ya kuat lagi, gitu ya. Allah ngasih lagi. Kekuatan yang hebat pada seorang nabi namanya mukjizat. Kekuatan yang hebat pada seorang wali namanya karomah. Kekuatan yang diistidrojkan kepada orang yang mengikuti setan namanya sihir, gitu loh ya, namanya sihir. Jadi itu ya dari Allah. Nah itu akidah ahlu sunnah wal jamaah, disebut teori kasab. Tapi saya kayaknya yang atas. Siapa bos? Itu namanya teori kasab ya. Faman nasabah, faman barang siapa nasabah yang menisbahkan al-masyiata kekuatan, wal kasba dan pekerjaan, ila nafsihi kepada dirinya, fahuwa qadariyah, maka dia disebut orang qadariyah. Kalau jenengan mengatakan ini kuat dari saya, yang ngangkat juga saya, qadariyah. Karena kalau ahlu sunnah wal jamaah, kekuatan ini dari Allah, saya yang make untuk ngangkat. Nah, itu ahlu sunnah wal jamaah ya. Kekuatannya dari Allah tapi tak pakai untuk ngangkat. Lah jenengan ngangkat ini namanya kasab, gitu ya. Tapi kalau qadariyah enggak, kekuatan dari saya, ya ngangkat loh saya. Jadi Gusti Allah enggak ada urusan, gitu loh ya. Itu namanya qadariyah atau mu'tazilah juga begitu ya. Sebagian besar orang-orang Islam rasionalis juga begitu. Orang-orang rasionalis, orang liberal itu begitu. Jadi semua itu dia sendiri. Qadariyah itu orang Qadariyah, kata Imam Ghazali. Waman nafahuma an nafsihi fahuwa jabariyun. Waman dan barang siapa nafa, menafikan, menghilangkan huma, kedua-duanya, daya dan kasab, kehendak, kemampuan, masyiah dan kasab perbuatannya, min nafsihi dari dirinya sendiri, fahuwa jabariyun, maka dia disebut jabariyah. Bukan aku yang punya kekuatan, bukan aku yang melakukan, semata-mata aku ini adalah wayang yang digunakan oleh Allah. Wah, itu Jabariyah. Aku mau sukses tidak sukses itu, ini semuanya Gusti Allah yang menjadikan. Itu Jabariyah namanya ya. Jabariyah namanya. Wafihi waman nasaba, waman dan barang siapa nasaba menyandarkan al-masyiata, kekuatan kehendak, ilallahi kepada Allah Ta'ala, wal kasbah, sedangkan aktivitas perbuatannya, ilal abdi kepada dirinya, hamba, kepada hamba, fahuwa sunniyun, maka dialah orang sunni, sufiyun, dia orang sufi, rosyidun, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wafihi, dan dalam persoalan ini kalamun tawilun, penjelasan yang panjang, laisa hadza maudhi'uhu, bukan di sini tempatnya, kata Imam Ghazali. Sayati qariban, sayati akan saya datangkan ya, akan datang qariban dalam waktu dekat, insya Allah, jika Allah menghendaki, ta'ala maha luhur Allah ya, maha luhur Allah. Nah, ini penjelasan pertama Imam Ghazali berkaitan dengan
kalau orang kepingin sampai ke hadirat Allah, yang pertama akidahnya harus ahlu sunnah wal jamaah. Tidak boleh selain ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah itu akidahnya yang mana? Asy'ariyah, Maturidiyah. Jangan mengikuti aliran-aliran yang lain-lain. Gak akan bisa diterima menjadi wali Allah. Kalau bapak ibu tidak percaya, tunjukkan kepada saya siapa wali yang menjadi wali yang bukan dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Pingin tahu saya? Sebutkan satu saja. Siapa? Kalau jenengan nanya wali yang ahlu sunnah, ya semua wali ahlu sunnah. Semua wali ahlu sunnah. Mulai dari Abu Bakar, ya, kalau di tabi'in Hasan al-Basri, terus ke bawah ada Imam Junaid al-Baghdadi, Sirri Saqati, Ma'ruf al-Karhi, Habibil Ajami, ya, Abu Yazid al-Bustami, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Imam Kutub Abu Hasan Ali Asyadili, ya, dan seterusnya, ya, Imam Rifai. Semuanya ini ahlu sunnah wal jamaah. Sampai di Indonesia, Hamzah Fansuri, Samsudin Sumatrani, Abdul Rauf As-Singkili, gurunya Abdul Muhyi Pamijahan, ya. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, Abdul Karim Tarara Al-Bantani, Syekh Asnawi Caringin, Wali Songo, semua ahlu sunnah wal jamaah. Mbah Khalil Bangkalan, semua ahlu sunnah wal jamaah. Yang punya karomah macam-macam, ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang carikan saya orang yang ndak ahlu sunnah wal jamaah yang punya karomah. Nggak ada. Hatta Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang dianggap oleh orang-orang yang anti tasawuf, anti thariqah sebagai guru besar, itu saja oleh para ulama dikatakan belum sampai ke derajat wali. Cuma disebut kada ayyakuna waliyan, hampir, tapi belum sampai, gitu. Nah, kita adzan dulu. Kita lanjutkan sedikit, ya. Selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan, wa ammal inkhirafu 'anil aqidati shahihah, wa amma, dan adapun al inhiraf, melenceng, ya, tergelincir atau melenceng, menyimpang, 'anil aqidati shahihah, dari akidah yang benar, fali ghalabatil ahwa'i, maka menyimpang dari akidah yang benar itu fali ghalabatil ahwa'i, karena menangnya hawa nafsu. Orang ahli menuruti hawa nafsu, ahwa, alal qulubi, atas hati, wat ta'assubi, dan karena fanatis, limadhabi ahlil bid'ah, dengan madhab ahli bid'ah. Repotnya itu kadang orang yang ahli bid'ah menyebut dirinya paling sunni, menyebut dirinya paling salafi, sementara orang yang mengikuti ulama salaf malah disebut tukang bid'ah. Nah, itu jadi ruwet.
Ini kebalik-balik dunia ini. Salaf itu orang yang lahir sebelum tahun 300 Hijriah. Ya, sebelum 300 Hijriah. Kalau Bapak cek di kitab-kitab apapun, siapa ulama ahli kalam, ahli ilmu kalam yang lahirnya sebelum 300 Hijriah, tidak ada lain kecuali yang paling besar Abu Hasan al-Asy'ari, yang membela akidahnya Rasulullah, sahabat tabi'in. Loh, kok bisa orang ikut Abu Hasan al-Asy'ari terus disebut bukan salaf? Ibnu Taimiyah itu tahun berapa? 700-an ya. 700-an. Abad ke-7 Hijriah. Abad ke-7 Hijriah. Muhammad bin Abdul Wahab abad ke-12 13. Tambah jauhnya ndak karuan. Kok bisa orang ikut Muhammad bin Abdul Wahab menyebut dirinya salafi? Gitu loh ya. Kalau Bapak nanya siapa ulama yang paling alim yang lahirnya sebelum 300 Masehi yang kita sekarang kenali pendapatnya, kalau tidak Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka lahir semuanya sebelum tahun 300. Yang paling muda Imam Ahmad, ya, yang paling muda Imam Ahmad. Mereka lah ulama salaf itu. Lah orang yang mengikuti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dialah salafi yang sebenarnya. Dialah salafiyah, pengikut ulama salaf yang sebenarnya. Tetapi kalau orang ikut Ibnu Taimiyah itu kholaf, abad ke-6 apalagi ke-7 kok. Apalagi ikut Muhammad bin Abdul Wahab abad ke-13, 14, abad 12, 13 itu sudah belakangan, ya belakangan. Cuma kita diputar-putar, ya diputar-putar, akhirnya kita sendiri kebingungan. Lah ya apa? Oh kita ini yang justru salafi, kita justru salafiyah. Lihat pondoknya ulama-ulama NU yang zaman dulu. Semua nama pondoknya Al-Ma'had As-Salafiyah. Di Pasuruan pondoknya Kiai Hamid itu namanya ya pondok salafi, salafiyah. Jadi kalau jenengan di Pasuruan nanya pondok salafiyah, pondoknya Kiai Hamid itu. Kalau jenengan ke Sukorejo, Situbondo, itu pondok salafiyah Syafi'iyah, ya pondoknya ya Samsul Arifin, gitu loh ya. Nah, cuma belakangan ini dibolak-balik. Orang yang tidak ngerti sejarah, tidak ngerti kajian Islam, ya mau ketipu. Ya, tapi kalau orang ngerti sejarah ya ketawa, Pak, ini piye iki? Yang kucing ngaku harimau, terus ketika ketemu harimau dikucing-kucingkan. Lu ya apa sih? Gitu loh ya. Ya bisa begini. Saya lanjutkan sedikit ya. Wa amma inkhiraful qala ba'dul a'immah, qala berkata siapa ba'dul a'immah, sebagian imam-imam, rubba aqwamin tunjihim aqaiduhum ma'a qillati amalihim. Rubba aqwamin, kadang-kadang Pak, banyak kelompok orang yang tunjihim aqaidatuhum, menyelamatkan dia akidah mereka, ma'akillati amalihim, padahal amalnya sedikit. Cuma gara-gara akidahnya benar malah dia selamat. Wa rubba aqwamin, tapi kadang-kadang banyak orang yang tuhlikuhum aqaiduhum,
menghancurkan dia, merusak dia akidahnya, ma'a kasroti amalihim, padahal amalnya banyak. Ya. Kata Imam Ghazali ngutip pendapatnya Imam, hati-hati bab akidah, hati-hati bab akidah. Orang itu kalau salah akidahnya, mbok ibadahnya banyak, jadi ketolak karena salah akidah. Ya. Tapi kalau orang akidahnya benar, amalnya sedikit bisa selamat gara-gara akidahnya benar. Maka persoalan akidah itu harus dijaga. Akidah yang mana yang dimaksud adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ya, Ghazali. Ini kitab tasawuf, tapi Imam Ghazali memulai dengan akidah. Kenapa? Karena sebelum orang bicara tentang tasawuf akhlak, akidah itu harus benar posisinya. Syekh Abdul Qadir juga mengatakan itu, orang itu sebelum membenahi tentang ibadah dan lain-lain, akidahnya harus akidah salafiyah as-salimah, harus menggunakan akidahnya ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang lahirnya sebelum 300 Hijriyah. Itulah yang harus menjadi rujukan kita semuanya. Saya kira ini karena waktu yang terbatas kita harus mengakhiri, insyaallah kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah kalau jenengan sambil baca kitab sambil maknai, yaitu ngaji yang benar-benar ngaji, kalau begitu itu ya. Katanya Abu Yatim Yati itu akan jadi saksi di akhirat. Apa yang kita goreskan ya. Dan karena itu mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dijadikan ilmu yang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Kita nanti berdoa ikut imam untuk kajian hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.